tentang ini nih yang apa sempat membandingkan Mayang dengan Fuji, Det, itu gimana sih, Det? Kalau membanding-bandingkan sebenarnya begini ya, sebenarnya antara Mayang sama Fuji itu tidak ada kompetisi, ya, tidak ada kompetisi dan tidak ada pertandingan siapa yang lebih, siapa yang bagus, siapa yang jelek dan siapa yang tidak. Enggak, sebenarnya mereka ini kan sebenarnya saudara ya. Di tengah-tengah antara Mayang dan Fuji ini kan ada Gala, ya. Mereka Gala ini kan adalah sedarah dengan Fuji, sedarah juga dengan Mayang, ya otomatis itu sudah terjalin satu keluarga sebenarnya kan, karena faktor ada masalah kemarin aja enggak, jadi kita antara Dedi sama keluarga sana akhirnya jadi seperti kayaknya perang dingin. Dan kalau dibanding-bandingkan sih sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ya kan. Puji punya kelebihan, Mayang juga kelebihan, Puji punya kekurangan, Mayang juga punya kekurangan. Jadi nggak ada manusia yang sempurna sih sebenarnya gitu. Dan kalau netizen itu membanding-bandingkan, kesannya jadi ada perang dingin, kesannya jadi ada kompetisi. Gitu. Tapi sebenarnya nggak ada gitu. Kenyataannya nggak ada, Det, ya? Nggak ada, ini netizen aja kan yang membuat-buat gitu. Sebenarnya nggak ada sih gitu. Nyatanya kemarin kan alhamdulillah mulai sudah ada cair ya, Mayang kan dikasih gift sama Fuji pada saat live gitu ya, itu menandakan sebenarnya kan kalau misalnya ada sesuatu yang menyatukan mereka gitu ya, menjalin satu hubungan yang lebih baik lagi, akhirnya bisa menyatu, ya kenapa enggak gitu kan, gitu. Kalau setiap orang kan punya kesalahan. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin ada kesalahan, ya mungkin ada khilaf, ada salah, itu biasa lah, namanya juga manusia. Tapi yang jelas mereka berdua ini tidak ada kompetisi apa-apa, cuman netizen aja yang membanding-bandingkan gitu. Dan itu aja sih. Itu perihal Gala sendiri udah boleh diizinin bertemu belum sih? Sebenarnya effort untuk ketemu Gala itu kita sudah lakukan. Ya, pertama pernah kita mau mengajak Gala ke Ancol, tapi nggak dikasih pada saat itu kan. Sudah di rumahnya keluarga sana kan, nggak dikasih. Tahun berikutnya kita datang dengan membawa kado pada saat Gala ulang tahun pun tidak ada gitu galanya di rumah, dan mengadakan ulang tahun malah di luar dan kita nggak diundang. Sebenarnya effort untuk bertemu Gala itu kita sudah lakukan, tapi memang belum berhasil sampai saat ini untuk kita bawa Gala jalan-jalan karena tidak mendapatkan izin. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu kan memang udah haknya dari keluarga sana. Kalau nggak ngasih, kenapa dia harus memaksakan gitu. Tapi insya Allah lah, mungkin nanti kedepannya ada jalan yang akhirnya ontinya atau dedinya bisa ketemu dengan Gala. Mayang sendiri sudah ada usaha belum sih berhubungan berinteraksi dengan Fuji gitu? Apa memang hanya udah diem-dieman aja Mayang? Nggak ada sih, karena emang Karena kesibukan masing-masing. Iya, kita udah sibuk di jalan kita masing-masing. Jadi ya mungkin suatu saat nanti bisa dipertemukan kembali. Tapi kamu nggak merasa bersaing kan, berkompetisi dengan Fuji? Enggak sama sekali. Karena ya aku sama Kak Fuji nggak ada nggak ada bersaing apa-apa gitu. Jadi kita ya udah, Kak Fuji punya bakat, aku punya bakat, kita mau ngejalanin karir kita masing-masing gitu. Nggak ada rasa tersaingi atau gimana. Pernah kepikiran nggak akan berduet mungkin gitu dalam karir gitu ya mungkin ya? Ada gak kepikiran ke situ, Det, mungkin? Ya kalau ada sponsor, ada produser yang mau menyatukan mereka, kalau Mayang sih siap-siap aja, terbuka aja. Kalau Dedi terbuka aja selama itu positif gitu, ya kan. Kalau misalnya ada sponsor atau ada produser yang ingin menyatukan mereka dengan misalnya membuat satu featuring single nyanyi antara Mayang dan Fuji, ya kenapa enggak gitu ya. Tapi kan selama ini nggak ada gitu kan ya. Terus atau ada produser yang mau bikin film atau sinetron, ya terbuka aja sih gitu. Nggak ada masalah selama itu positif gitu. Det, menanggapi netizen yang makin kacau, Det, mungkin ya tanggapannya kepada Dedi dan Mayang, menanggapi seperti apa, Det? Menanggapinya dari dulu kan Dedi menanggapinya nggak pernah menanggapi gitu. Jadi nggak pernah menanggapi karena buat Dedi dan Mayang menanggapi mereka satu hal yang membuang-buang waktu dan energi gitu. Ngapain
meladeni komentar-komentar yang julid, ya hujatan dan bulian. Jadi nggak pernah gitu, biarin aja lah. Mereka kan punya hak untuk berbicara, punya hak untuk memberikan komentar, tapi kita nggak mau membalasnya dengan memberikan komentar balik gitu. Biarin aja lah gitu. Selama mereka ya berterima kasih aja lah, hujatan, bulian, julitan mereka itu memberikan berkah untuk Mayang, ya kan. Setahun ini akhirnya Mayang kan banyak endorse, ya ada kemarin juga main layar lebar, punya Mayangwear, ada. Jadi bulian itu kita jadikan cuan ya. Jadikan cuan, jadikan hal yang positif bukan yang negatif gitu. Jadi ini juga mungkin ini juga ya menjadi satu berkat juga untuk orang lain. Jadi bagi mereka yang dihujat, dibully, ini nggak usah galau, santai aja kayak Mayang, kayak Dedi. Tuh, kita kuat secara mental gitu. Tapi memang butuh proses sih, memang nggak semudah yang Dedi bilangin gitu. Yang ngomong gampang, tapi ternyata memang agak sulit. Tapi kalau kita memang udah terbiasa, ya udah. Kalau Dedi kan udah terbiasa dari zamannya Vanessa kan. Dulu waktu beliau masih hidup dan masih ada masalah juga kan, bulian itu kan bukan hanya ke Vanessa aja kan, ke Dedi juga itu. Jadi udah biasa, kita keluarga public figure yang harus menerima konsekuensinya dari apa yang Mayang masuk di dunia entertain, Eca masuk di dunia entertain, ya bulian udah harus kita terima. Itu sudah kalau nggak mau dibully, nggak mau dijulitin, nggak usah masuk ke dunia entertain. Itu udah resiko. Terakhir, kenapa berarti dari Mas Dedi ingin membalas ini dengan karya berarti ya? Ya itu salah satunya. Iya, berarti dengan karya aja gitu, jadi nggak selalu tentang sensasi gitu. Jadi ya aku di sini juga punya karya, punya bakat, punya skill yang harus terus aku asah gitu. Oke, siap. Ya.